Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bro. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Dan silakan dibaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya, silakan Dwi Antasenam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
mengerti, memahami segala pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada materi pembelajaran kita dengan tujuan pembelajaran yang baru ya, atau materi kita yang baru. Terlebih dahulu kita ulangi kembali apa materi kita yang minggu kemarin. Apa rasanya materi kita minggu kemarin? Tabligh dan dakwah. Masalah khutbah, tabligh dan Dakwah. Sebelum kita masuk pada materi kita yang baru, Ibu absen dulu ya. Agung Alafe pada Aifi Zulfiana, Alia, Aufa Aulia, Bunga Fadila, Dwi Antasena, Fatur Rahman, Lisda, Muhammad Febi Tirto, Nazifa Alia, Putri Wulandari, Rafael, Lolisia Cantika, Sarah, Tika Musliha. Alhamdulillah kita hadir seluruhnya ya. Nah, jadi untuk materi kita yang baru adalah masalah tawuran antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Jadi kita ulang kembali pelajaran kita yang minggu kemarin, masalah khutbah, tabligh dan siapa yang bisa menjelaskan apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh? Nah, silakan Aifi. Dakwah secara makna berasal dari kata dakwatan yang berarti memanggil, yaitu mengajak pada suatu hal. Adapun secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkannya Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik hingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu adalah pengertian dari dakwah. Sekarang mengenai tabligh, ada yang bisa menjelaskan apa itu tabligh? Silakan Anda. Tabligh secara bahasa berasal dari kata balaga, juga tablighkan yang berarti menyampaikan, memberitahukan, menyampaikan. Adapun secara istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia. Ya, itu adalah pengertian dari tabligh. Yang ketiga adalah khutbah. Ada yang bisa menjelaskan pengertian khutbah? Ya, silakan Musid. Khutbah secara bahasa berasal dari kata khatabat yang tubuh khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, puasa Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, usul haid, wukuf dan nikah. Adapun secara istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada jumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Nah, jadi itu pengertian dari khutbah. Jadi bisa Anda pahami apa itu dakwah, tabligh dan khutbah? Sekarang kita masuk pada materi kita yang baru adalah masalah tawuran antar pelajar, minum minuman keras dan narkoba. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di sini ada 4. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minum minuman keras dan narkoba dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar,
minuman keras, kemudian narkoba. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar, kemudian agama melarang melakukan minuman keras, dan terakhir adalah melarang untuk mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Jadi ini yang akan kita bahas mengenai lingkup materi kita yang pertama nanti adalah masalah minuman keras, kemudian tawuran dan narkoba. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita ini, silakan Anda nanti saksikan video mengenai tawuran, minuman keras, kemudian narkoba. Dan video yang pertama ya. Berdasarkan informasi lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Aksi tawuran ini dilakukan oleh dua kelompok pelaku SMK swasta asal Bogor yang melakukan aksi tawuran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMD, 16 tahun, warga desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya, korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun naas malah meninggal dunia. Sudah Anda saksikan ya video mengenai tawuran antar pelajar. Nah, di sini tadi sudah kita saksikan bagaimana seorang pelajar itu melakukan tawuran, kemudian bagaimana dampak dari tawuran antar pelajar ini. Dan kemudian kita lanjut untuk video kita yang kedua adalah masalah minuman keras. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mati. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil, lebih kecil lagi, sedikit lagi. Oke, kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat, bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi di dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lain. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja memutar, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya.
Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Sudah Ananda saksikan ya, video kita yang kedua tadi adalah masalah alkohol. Nah, bagaimana dampak alkohol ini terhadap diri kita bagi yang mengkonsumsi alkohol? Apakah Ananda mau? Ya. Dengan kita menyaksikan video tadi tentu kita tidak mau, apalagi ingin mencoba-coba masalah alkohol ini ya. Dan kita saksikan video kita yang ketiga, yaitu mengenai narkoba. Lihat ya video yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari video yang ketiga tadi? Yang pertama adalah pengertian narkoba, yang kedua dampak dari mengkonsumsi narkoba, kemudian yang ketiga cara mencegah dari narkoba ini, yang keempat apa? Jenis-jenis dari narkoba. Jadi untuk hari ini kita bagi kelompok kita mengenai materi kita yang baru. Kelompok pertama berbagi secara acak saja ya. Pertama Agil, Agung, Dwi Antasena, Eriswan, Fatur Rahman, Hikmah Khairani. Kemudian kelompok yang kedua Aifi, Alia, Musib, Nazifa, Noval. Kelompok yang ketiga Fatur Rahman, Lisda, Lutfil Hadi, Nazifa, Putri Wulandari. Kelompok yang keempat Aryo Maulana Fajar, Aufa Aulia, Bunga. Kemudian kelima Tika Muslihah, Tiara Wulandari, Sahara, Rinda, dan Rafael. Jadi ada 5 kelompok ya. Nah, silakan duduk secara berkelompok. Duduk secara berkelompok. Sudah Nanda? Sudah Bu. Sudah. Untuk hari ini setelah Ibu bagikan nanti LKPD, hari ini kita akan membuat peta konsep berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi. Jadi nanti Ananda bikin peta konsepnya, kemudian Ananda diskusikan bagaimana yang akan dicantumkan dalam peta konsep. Setelah selesai peta konsepnya nanti Ananda tempelkan. Boleh di dinding, silahkan dipilih nanti dinding yang mana akan ditempelkan. Kemudian masing-masing kelompok melihat peta konsep yang ada di kelompok 1, 2, 3 sampai kelompok 5. Kemudian nanti Ananda beri komentar bagaimana peta konsep ini. Bisa dipahami?
Nah, jadi ini LKPD kita untuk hari ini. Nah, silakan nanti dilihat bagaimana petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut. Dan mengenai persiapan bahannya kan sudah dibawa, sudah Ibu sampaikan minggu kemarin. Mengenai peta konsep itu sudah dibawa, kertas karton, kemudian spidolnya, penggaris sudah dibawa ya. Dan sekarang silakan perhatikan LKPD, kemudian Anda diskusikan bersama teman apa yang akan dicantumkan di kertas karton tersebut. Peta konsep. Nah, judulnya TV kok gue peta konsep. Nah, yang awal kotak pertama tawuran antar pelajar, kotak kedua minuman keras, kotak yang ketiga narkoba. Nah, itu beko depan nah. Nah, dibagi. Bagaimana untuk kelompok pertama tidak jelas apa yang akan kita buat. Kita bikin peta konsep, bikin judulnya peta konsep, kemudian ada tawuran antar pelajar, ada minuman keras, kemudian ada narkoba. Baru nanti dijabarkan kalau pengertian tawuran pelajar, ini jenisnya, ini cara mengatasinya, ini dampaknya. Nah ya. Siapa masih?
berdiri semuanya. Yes, yes. Gini. Selesai tugas kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita tampilkan masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok yang pertama. Kelompok pertama, kedua, ketiga, empat, dan terakhir. Nanti Ananda berikan tanggapan terhadap masing-masing kelompok ini dengan kertas ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk kelompok pertama silahkan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil peta konsep yang telah kami kerjakan. Baik, yang pertama itu tawuran pelajar. Terdapat pengertian, jenis, dampak, dan cara pencegahan. Kedua, minuman keras. Terdapat pengertian, dalil, jenis, dampak, dan cara pencegahan. Dan yang terakhir yaitu narkoba. Terdapat pengertian, jenis, dampak, dan upaya. Itulah peta konsep yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan peta konsep tentang perkelahian antar pelajar, narkoba, dan minuman keras. Perkelahian antar pelajar terbagi atas definisi perkelahian antar pelajar, jenis, upaya pencegahannya, dan penanganan. Untuk minuman keras terbagi menjadi definisi minuman keras, jenis minuman keras, dampak negatif dari minuman keras, dan cara mencegah minuman keras. Narkoba terbagi menjadi definisi narkoba, jenis narkoba, efek negatif narkoba, dan upaya pencegahan narkoba. Sekian hasil peta konsep
Dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 ya, silahkan ditampilkan hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan peta konsep yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Perkelahian Pelajar, Minuman Keras, dan Narkoba. Langsung ke minuman keras, terdiri dari pengertian kamar. Kamar berdasarkan telaah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan penjelasan ayat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 mengenai kamar. Selanjutnya yaitu tentang perkelahian pelajar, yang terdiri dari pengertian, cara mencegah perkelahian pelajar, dan cara menangani perkelahian pelajar. Selanjutnya yaitu tentang narkoba, yang terdiri dari pengertian dan narkoba ditinjau. Selanjutnya yaitu tentang narkoba, terdiri dari pengertian narkoba ditinjaui dari hukum Indonesia dan penyalahgunaan narkoba. Sekian peta konsep dari kelompok kami. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok 4 mengenai diskusi, hasil diskusi kelompoknya. Silakan ditampilkan kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang konsep yang berjudul kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawuran, narkoba, dan khamar. Tawuran terdiri atas 1. Pengertian tawuran, yang kedua jenis tawuran, yang ketiga upaya tawuran, dan terakhir penanggulangan tawuran. Yang kedua, narkoba, ya, terdiri atas 1. Pengertian narkoba, yang kedua penjabaran narkoba, yang ketiga penyalahgunaan narkoba, dan terakhir khamar, terdiri atas pengertian khamar dan dampak khamar. Jadi kesimpulannya ialah kita harus menjauhi tawuran, pelajar, miras, dan narkoba. Sekian yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang terakhir ya, yaitu kelompok 5, silakan tampilkan hasil kelompoknya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan peta konsep yang telah kami buat dengan judul menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang pertama, tawuran pelajar yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, pencegahan, dan penanganan. Dan yang kedua, terdiri dari kamar yang berisi pengertian, contoh, dampak, dan dalil Al-Quran. Yang ketiga, narkoba yang berisi pengertian, hukum narkoba, dan penyalahgunaan. Jadi kesimpulannya, marilah kita menjauhi tawuran pelajar, khamar, dan narkoba. Sekian peta konsep dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 5. Dan alhamdulillah sudah kita tampilkan masing-masing kelompok tadi, mulai dari kelompok pertama sampai kelompok kelima. Sekarang silakan masing-masing kelompok berkeliling melihat hasil diskusi temannya
peta konsep dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kemudian Ibu bagikan kertas ini untuk memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapannya mengenai kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5? Bisa dipahami? Bisa. Iya, apa tanggapan lu? Kelompok tanggapan banget. Dan silakan berikan komentar untuk masing-masing kelompok dari hasil penampilan temannya tadi. Dan silakan Ananda berkeliling ke kelompok masing-masing. Silakan dilihat, kemudian berikan komentarnya, kemudian ditempelkan di kertas kartonnya. Dan silakan. Aku slide. Kita lihat ya Ananda, untuk kelompok pertama di sini ada 5 komentar dari temannya. Yang pertama good job, rapi, kemudian sangat bagus. Sangat bagus. Nah, kita kasih aplaus. Kita lihat tanggapan dari teman mengenai kelompok kedua. Yang pertama sangat bagus. Kemudian keren. Yang keempat peta konsepnya sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya disusun secara rapi. Jadi ada dapat 4 komentar dari teman. Nah, kasih aplaus. Nah, kita lihat untuk kelompok yang ketiga ini ada dapat 3 komentar dari teman. Komentar yang pertama bagus, lengkap, luar biasa. Kemudian yang kedua rapi, yang ketiga bagus. Berarti ada 3 komentar. Nah, kita kasih aplaus. Lihat untuk komentar atau tanggapan dari kelompok 5. Di sini ada 5 tanggapan dari teman. Yang pertama adalah sangat bagus. Yang kedua bagus semuanya, very good, bagus, the best. Kemudian yang kelima kita harus menghindari tawuran, miras dan narkoba. Sangat bagus. Itu hasil tanggapan dari teman. Nah, kita kasih aplaus. Dan untuk kelompok yang keempat itu sangat banyak sekali ya tanggapan dari teman-temannya. Ada 10 tanggapan. Terlebih dahulu kita kasih aplaus. Ya, kita bacakan tanggapan yang pertama. Untuk kelompok 4 sangat bagus. Yang kedua, peta konsep ini sangat bagus dan rapi. Yang ketiga, sangat bagus, rapi dan mudah dipahami. Yang keempat, dari semua penampilan dari setiap kelompok, baik penampilan dari kelompok 4 sangat baik dan bagus serta menampilkannya secara jelas. Kemudian bagus banget, good, bagus banget, sangat bagus dan menarik. Kelompok 4 ya Nanda. Nah,
jadi dari masing-masing 5 kelompok 4 ini yang mendapatkan tanggapan yang paling banyak ya. Lah penilaiannya lah langsung ya bagian kelompok kan sudah tampil dan sudah kita saksikan, kemudian sudah diberi komentar oleh teman-teman. Sekarang penilaiannya secara langsung. Untuk kelompok pertama penilaian yang Ibu kasih 88. Ya, untuk kelompok kedua penilaian yang Ibu kasih 85. Ya, untuk kelompok ketiga yang di depan ya, penilaian yang Ibu kasih 90. Ya, kemudian untuk kelompok yang keempat, di sini yang kelompok 4 ini sangat banyak sekali ya tanggapan yang diberikan oleh temannya. Untuk penilaian yang Ibu kasih di sana 95. Ya, kemudian untuk kelompok yang terakhir penilaian yang Ibu kasih di sana adalah 92. Nah, jadi itu ya penilaian untuk kelompok kita. Alhamdulillah ya, masing-masing sudah ditampilkan proyek atau produknya berupa peta konsep. Sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini mengenai tawuran antar pelajar, minuman keras, kemudian narkoba. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita ini? Baiklah, saya akan menyimpulkan materi dari perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar atau tawuran merupakan bagian dari problematika dunia pendidikan, utamanya terjadi di kota-kota besar, sehingga harus dicari solusi yang tepat agar kelompok ini tidak dijadikan kebiasaan yang lumrah sebagai bagian dari penangkalan pelajar atau remaja. Kesimpulan dari menghindari minuman keras. Minuman keras mengandung berbagai banyak dampak negatif bagi tubuh kita. Adapun contoh dari jenis khamar yaitu alkohol, yang merupakan zat kimia yang bisa digunakan untuk beragam keperluan di dunia medis, seperti disinfektan, pembersihan, pelarut, bahan bakar, dan sebagai percampuran zat kimia lainnya. Yang ketiga, simpulan dari narkoba. Menghindari narkoba merupakan hal yang dilakukan umat Islam karena dampak narkoba hampir sama dengan dampak mengkonsumsi khamar. Narkoba merupakan masalah belum ada naknya, sehingga narkoba harus didekati atau ditentukan hukumnya melalui kias. Itu masalah yang belum ada naasnya yang dicairkan padangan dengan masalah yang sudah dinarkobakan atau dikiaskan dengan khamar sama-sama memabukkan, membahayakan, atau merugikan. Sekian hasil simpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, kita kasih upload. Nah, jadi kita sebagai pelajar jangan sampai melakukan tindakan kekerasan, apalagi tawuran antar pelajar. Kemudian kita tidak boleh meminum khamar atau meminum minuman keras. Kemudian yang terakhir adalah narkoba. Jangan sampai mencoba, karena hal tersebut dari kata mencoba itulah maka akan timbul kebiasaan yang akan kita lakukan setiap harinya. Jadi untuk itu kita hindari perkelahian pelajar, minuman keras, kemudian narkoba. Dan untuk hari ini itu materi kita ya. Anda ada bawa HP? Ya. Silahkan keluarkan HP-nya.
kita laksanakan quizzes terlebih dahulu. Untuk link quizzesnya sudah Ibu kirim di grup WA kita. Ya, silahkan dilihat kemudian dikerjakan. Quizzesnya sudah Anda selesaikan, sudah Anda kerjakan. Kemudian untuk pertemuan kita minggu depan itu pembahasannya adalah mengenai peradaban Islam pada masa modern. Jadi itu yang akan kita bahas untuk minggu depan. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.